Teman-teman, saya pengen menjawab pertanyaan Mang Sogo kemarin, bagaimana caranya Om untuk menilai ini yang lomba freestyle gitu ya. Kemarin kan di video sebelumnya udah saya jelaskan ada 5 jenis freestyle, itu dari acro, kemudian flow, kemudian cinematic, kemudian main bending, kemudian juicy yang jadinya sekarang sbeng-sbeng kayak Om Dano, Om Hair Pipi dan teman-teman di Indonesia banyak ngefans ke sbeng-sbeng gitu, bang bang spang bang spang bang kayak begitu. Cuman kalau untuk penilaian EPP sendiri pada umumnya kalau lihat dari yang udah-udah itu kita bisa menilai dari dua hal. Pertama itu keindahan gitu, keindahan kita pada saat terbangnya, ngambil objeknya begitu. Kemudian yang kedua itu dari ekstrim manuvernya yang makin sulit gitu, makin nilainya bagus begitu. Misalnya triple spin di atas air kayak begitu, kayak banyak lah gitu yang sering melakukan manuver ekstrim kayak begitu gitu. Nah, saya enggak begitu, karena gini loh, kalau saya lihat di kita sama di luar itu beda. Bedanya kalau di luar itu kan dia dari perekonomian juga lebih baik. Dia kan untuk main drone kayak begini, mereka itu udah murni hobi loh. Tolong bedakan murni hobi. Orang kalau main drone kayak inilah, saya cerita kayak teman saya juga, kalau dia jualan kayak pulsa main game itu jualnya keluar. Kenapa? Karena kalau di luar itu mereka itu main murni hobi buat ngabisin uang. Jadi funnya itu, kesenangannya itu ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, dia nggak peduli mau uang habis berapa begitu, karena dia tingkat perekonomian udah baik. Nah, kalau kita itu di satu sisi kita pengen happy, di sisi lain kita pengen dapat keuntungan gitu, itu beda loh gitu. Nah, itulah juga karena saya tahu saya tinggal di Indonesia, saya merasa saya cinta banget Indonesia dengan sepenuh hati saya, karena saya dari kecil di sekolahin, dari sekolah SD, SMP, SMA, S3 kata Om Jakra gitu, SD, SMP, SMA, S3 kan Om Jakra ya gitu. Itu di Indonesia. Jadi saya pengen banget berkontribusi bagaimana caranya gitu memajukan bangsa kita. Saya contohkan diantaranya ya, kalau saya dari kemarin sih saya sampaikan bahwa kita untuk memajukan kita itu, cara berpikir kita yang pertama harus maju dari diri kitanya. Cara berpikir kita harus benar gitu loh, kita harus mendebatkan logika gitu. Kemudian dari mana kita dapat itu? Ada dua hal. Pertama itu pendidikan gitu. Pendidikan itu nggak harus formal gitu. Kemudian yang kedua kompetisi, kejuaraan. Ya kalau teman-teman hobi drone ya dengan ikut kejuaraan drone begitu. Yang nggak harus drone, kalau drone mah hobi mahal. Saya udah sering kali sampaikan di video-video saya bahwa saya mah tidak menyarankan hobi ini untuk teman-teman Indonesia. Teman-teman saya juga banyak. Tuh tukang lewat lagi. Tukang sate. Nah, ada teman bilang katanya, saya mau beli drone Om. Ya terserah, itu mau beli mau enggak, saya mah bukan pedagang, itu mah suka-suka Anda. Saya udah sampaikan bahwa hobi ini hobi mahal, hati-hati gitu loh. Itu jadi penilaian itu ya. Jadi yang udah itu kayak begitu. Pertama dari keindahannya, kedua dari ekstrimnya manuver. Saya nggak peduli dengan ke ekstrim manuver, saya pengennya teman-teman irit nih. Saya dari dulu main drone itu berupaya seirit mungkin, karena ekonomi saya biasa-biasa aja, saya bukan orang kaya. Jadi bagaimanapun saya berusaha enjoy dengan gear yang saya miliki. Itulah kenapa saya ini aja, Google aja sampai sekarang masih pakai Google analog, belum pakai digital. Saya belum mampu untuk beli digital. Ya mungkin kalau saya beli digital saya harus mengalihkan kebutuhan rumah tangga apa enggak, itu prioritas saya kebutuhan rumah tangga gitu. Ini mah cuma mainan buat saya begitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini kayak kita lihat ini contohnya nih. Ini aja teman-teman, buat teman-teman lihat nih, kayak Carpu EPP itu dulu pada awalnya dia salah satu pilot EPP yang bagus banget. Ini kita skip ini videonya, bagus banget, tapi dia udah hilang sekarang tuh, udah nggak ada. Coba aja, dia udah nggak pernah upload video Carpu EPP itu, padahal penerbangannya tuh bagus sekali pada masanya loh ya, pada masanya Carpu kayak begini udah keren dulu. Kalau sekarang kan segini nggak keren nih ya. Ini Carpu kayak begini gitu. Ini yang Carpu ya. Carpu itu udah hilang, udah nggak ada gitu. Kemudian ini kita stop Carpu ya. Kemudian ini Udemy. Dulu saya banyak belajar dari ininya Udemy.
YDKM EPP itu keren banget, manuver-manuvernya coba lihat, indah. Dia tuh ini katanya dari Johnny EPP gitu awalnya gitu. Setelah jadi Johnny EPP dia kembangkan pakai yang juicy-nya YDKM kayak begini. Dia di obstacle di pepohonan gitu. Makanya saya juga dulu latihan tuh di pepohonan, di antara pepohonan. Ekstrimnya drone FPV kalau dibanding drone drone aerial gitu ya, kita itu bisa manuver di tempat yang ekstrim kayak begini gitu. Ini YDKM, teman-teman bisa lihat ininya, videonya gitu. Kemudian ini window washer juga pada masanya itu hebat banget dulu gitu. Cuman sekarang window washer juga udah nggak ngupload video, udah nggak ada gitu. Jadi banyak banget yang udah hilang, pilot-pilot FPV yang keren yang udah hilang. Di luar negeri sekalipun sama kayak begitu gitu. Dari itu tadi Carpo, kemudian ini window washer udah nggak ada. Kalau multiplip, kemudian yang ini yang biasa muter-muter tuh kayak sama Bubi FPV tuh masih ada, cuman peminatnya udah jarang begitu. Ini window washer ya. Window washer tuh dia ini jadi di tembok-tembok gitu, dia ini di kaca gitu. Memang gitu ekstrim ininya gitu. Kemudian depth, kalau depth masih main sampai sekarang gitu. Teman-teman lihat dah ininya, viewernya depth EPP. Dia untuk manuver yang se-ekstrim depth EPP ini cuman satu video itu 2000 gitu. 2000 view untuk satu video itu kalau kita hitungannya income om, gak ada apa-apanya, kita gak dapet apa-apa. Jangankan buat hasil dari monetize YouTube misalnya, jangankan buat beli drone, buat beli motornya aja, dinamonya aja kayaknya nggak cukup, nggak ketutup. Kalau logika saya rugi kita tuh kalau kalau ngarepin dari pendapatan dari AdSense yang penonton ini kan. Terus ini main Bandu, saya juga suka nontonin, orang mana juga, Prancis apa orang mana gitu. Ini bagus, memang keren-keren gitu. Coba teman-teman lihat aja nih, manuvernya ekstrim gitu. Kalau di kita ya kita kesulitan, saya bilang juga kita kesulitan untuk nyari tempat-tempat yang kayak Bandu. Karena kalau di kita mah jangankan bangunan, orang tanah kosong aja pada diklaim karena orang kita banyak gitu kan. Itu ini teman-teman lihat ya. Nah makanya saya senang lihat kayak sebenarnya kalau kayak Mang Sogo, saya dari dulu surprise, saya ngomong mau bicara juga. Mang Sogo dengan kondisi beliau jualan pempek bisa menjalani hobi yang serumit ini, semahal ini, luar biasa gitu. Kalau buat ukuran saya loh, saya aja punya gaji, walaupun gaji saya nggak seberapa, tapi merasa berat untuk menjalani hobi ini. Tapi Mang Sogo sambil jualan pempek ngebela-belain dia ini ya maaf Mang Sogo ya, hebat gitu loh, karena saking hobinya. Emang kalau hobi itu susah. Ini saya ngelantur ya, kadang saya juga suka ngobrol sama istri. Kalau kondisi Mang Sogo umurnya paling berapa masih Mang? Ya di bawah 40 kalau prediksi saya sih itu. Kondisi Mang Sogo di bawah 40, masih muda, masih gereng, istri jadi TKW. Kalau saya mungkin aduh saya sampai batuk. Kalau kondisi begitu mungkin tiap malam self service kali. Maaf Mang Sogo, canda. Mang Sogo itu pilot FPV yang keren ini, dengan analog luar biasa gitu. Saya salut. Makanya saya setelah menjalani hobi ini seneng banget. Nih kayak ngeliat nih Om Hair EPP itu bagus sekali loh ininya, terbang. Ini pilot Indonesia. Terbangnya bagus banget, saya seneng banget ngeliatnya. Dari video-video yang dulu, video-video penerbangan Om Hair EPP itu kan sebeng-sebeng ya Om Hair ya. Jadi memang bagus banget, keren banget gitu. Teman-teman bisa lihat lah Om Hair EPP ininya, manuvernya keren gitu. Dan saya belajar kayak gitu dari dulu nggak bisa, mungkin karena saya udah tua, saya kan hampir 50 gitu. Tuh lihat dia tuh kan, ini kayak Marius FPV. Kalau kata saya sih ini sulit banget. Memang kan kalau drone FPV itu ininya mepet di ground gitu ya, di objek. Kalau kita tiang atau apa, mepet ya, makin mepet makin bagus gitu. Ini Om Hair EPP ya. Kemudian ini Om Dano juga yang penerbangan kemarin saya nonton juga, lihat juga, udah lihat, saya kasih jempol. Emang keren Om Dano penerbangannya, mantap. Saya nggak kenal, saya sama Om Dano juga asli
saya selama ini maksudku ya, ke para pemenang yang saya ini lomba ini saya nggak kenal, maksudnya secara ini saya belum pernah ketemu. Tanya aja udah, saya ketemu di mana, Om Ki apa, Om Ki RC Live gitu yang di Balikpapan ya Om ya. Itu memang saya seneng. Kalau ini Om Mario Yosef, Om Mario Yosef juga bagus. Artinya di kita pilot-pilot yang keren tuh bagus gitu, bagus banyak pilot-pilot yang bagus, yang keren tuh banyak gitu. Cuman masalahnya memang penonton kita, viewer kita nggak suka video penerbangan dari FPV freestyle. Karena apa? Karena bikin pusing, itu masalahnya. Ini juga nih clue-nya ya buat teman-teman. Saya pengen, mungkin di antara teman-teman banyak yang mengharapkan, ini udah ajan, banyak yang mengharapkan dengan FPV itu dapat penghasilan gitu. Kalau menurut saya jangan, kebanyakan dari Windows, Wasser, kemudian Carpu, kemudian di kita banyak banget lah pilot-pilot yang pada berhenti, termasuk Om Jakral gitu kan. Kenapa berhenti? Karena memang ya nggak tahu kalau Om Jakral karena ini kan karena ngirit gitu ya. Pada umumnya kalau saya lihat yang youtuber besar misalnya kayak Om Mark Angel, kemudian siapa yang benar-benar berhenti itu pada awalnya mereka itu mengharapkan ya dari FPV, dari video FPV menghasilkan income gitu kan. Ya mohon maaf kalau saya salah, ini pendapat pribadi ya, pendapat tuh dilindungi undang-undang sama konvensi internasional, boleh-boleh aja pendapat mah gitu, bisa salah bisa benar, saya mungkin salah ya, kalau salah koreksi aja. Tapi kalau menurut saya kebanyakan yang berhenti dari FPV itu karena mengharapkan uang gitu, karena mengharapkan penghasilan. Bukan itu, kita tuh buat having fun gitu. Makanya saya tegaskan, kalau saya ngelihatnya dari ke-enjoyan kita dan kekonsistenan kita. Ini satu clue lagi ya, saya dari dulu mikirin kenapa. Karena di Indonesia itu kita diakui loh sama ini para peneliti kita, termasuk Pak Mohtar Lubis. Pak Mohtar Lubis kan tahun 70-an udah bilang bahwa kita itu masyarakat Indonesia itu muna, omongan sama perbuatannya nggak sama, jelek banget gitu. Tapi saya dari dulu mikirin gimana, termasuk saya juga muna gitu loh. Saya, keluarga saya, tetangga saya pada muna, karena udah diteliti kan omongan sama perbuatannya nggak sama. Nah bagaimana caranya kita orang-orang muna itu bisa maju? Saya dari dulu mikirin Om, Tante, Mbak, Mang. Dan menurut saya clue-nya ada konsisten. Kalau teman-teman udah ketemu di bidang teman-teman yang pas apa, konsisten aja di situ. Insya Allah kalau memang rezekinya ya disitulah rezeki teman-teman. Kalau enggak ya kita cari yang lain gitu. Jadi kira-kira gitu penilaian saya, kebayang nggak ya? Jadi bukan pertama itu dari keindahan, kedua itu dari kesulitan manuver. Tapi saya tidak memprioritaskan kesulitan manuver karena saya nggak pengen teman-teman boros gitu. Saya banyak youtuber Indonesia juga, saya secara pribadi maaf ya, saya nggak suka yang mengarahkan penonton tuh terus beli ini barang baru, beli bagus baru bagus, beli keren, awesome, ajaib, beli nih. Kita kalau beli terus kapan majunya? Kita tuh harus berkreasi gitu loh. Bayangkan ya, jadi cara penilaian saya itu yang indah gitu, tapi dengan karya kita sendiri gitu. Kebayang kalau teman-teman bisa nerima. Saya gak terganggu karena udah ajan ya, kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada komentar, ada kira-kira sanggahan, silahkan tuliskan dalam komentar. Terima kasih teman-teman, awesome.